Kalau yang pelaku thrifting nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan. Cepat. Sejumlah pedagang thrifting di Pasar Senen, Jakarta Pusat, tengah menghadapi masa sulit. Pasokan pakaian bekas impor yang biasanya rutin tiba setiap 2 minggu kini terhenti lebih dari sebulan. Kondisi ini terjadi setelah pemerintah berencana memperketat larangan impor pakaian bekas atau Balpres melalui kebijakan baru yang digagas Menteri Keuangan Purbaya-Yudi Sadewa. Akibat kebijakan tersebut, kapal-kapal pemasok dari negara Asia Timur dikabarkan tidak lagi diizinkan untuk membongkar muatan di pelabuhan. Dampaknya terasa langsung di lapak-lapak pedagang. Stok kian menipis, harga bal meningkat, dan arus pembeli mulai melambat. Menurut pengakuan para pedagang, pasokan barang yang biasanya 2 minggu sekali datang, sekarang sudah sebulan tak ada kiriman. Akhirnya pedagang kini hanya menjual stok yang masih tersisa. Seiring berhentinya pasokan, harga pakaian bekas per bal melonjak di tingkat pengecer. Pedagang pun mulai mengeluhkan beban modal yang meningkat di tengah daya beli konsumen yang justru menurun. Dulu harga satu bal bisa 5 juta rupiah sampai 6 juta rupiah, sekarang sampai 7 juta rupiah karena barangnya susah. Kenaikan harga ini memengaruhi omset harian para penjual. Salah seorang pedagang bernama Tari mengaku, penjualannya kini hanya setengah dari biasanya. Biasanya sehari bisa laku 30 potong, sekarang paling 10 potong. Penjualan menurun lantaran pilihan barang yang ada di tokonya kian menipis, sehingga konsumen tidak tertarik membeli. Sementara itu, Zikri, penjual jaket dan celana kargo bekas, mengaku khawatir pedagang kecil tidak bisa bertahan lama jika pasokan tetap terhenti. Ia berharap pemerintah memberi waktu bagi para pedagang untuk menyesuaikan diri sebelum larangan diberlakukan sepenuhnya. Pasokan pakaian bekas di Pasar Senen selama ini tidak langsung berasal dari luar negeri, melainkan melalui gudang-gudang besar di Bandung. Dari sana, barang impor disortir dan dikemas ulang sebelum dikirim ke Jakarta. Kini rantai distribusi tersebut ikut terputus lantaran kapal-kapal pemasok dari negara Asia Timur kini tidak lagi diizinkan untuk membongkar muatan di pelabuhan. Otomatis gudang di Bandung kini banyak yang kosong. Wahyuni, pedagang pakaian wanita di Blok 3 Pasar Senen menuturkan, biasanya tiap 2 minggu sekali mengambil 1 atau 2 bal dari Bandung. Sekarang sudah sebulan tak ada kiriman. Menurutnya, setiap bal berisi 80-100 potong pakaian dengan harga antara 5 juta rupiah hingga 8 juta rupiah, tergantung musim dan kualitas barang. Jika musim dingin di luar negeri, barang yang masuk banyak jaket, hoodie, dan coat. Namun, proses sortir dan penjualan pakaian bekas membutuhkan ketelitian tinggi. Dari satu bal, sekitar 20% barang biasanya tidak layak jual karena rusak atau modelnya ketinggalan zaman. Kualitas yang menurun dan harga yang naik membuat keuntungan semakin tipis. Jika isi balnya bagus, untung bisa 2 kali lipat. Tapi kalau isinya jelek, bisa rugi. Di tengah keterbatasan pasokan, harga bal yang dulu 5 juta rupiah kini naik menjadi sekitar 7 juta rupiah. Meskipun harga modal meningkat, para pedagang memilih tidak menaikkan harga eceran agar pembeli tidak lari. Akibatnya keuntungan yang diterima makin menipis. Menteri Keuangan Purbaya-Yudi Sadewa sebelumnya menegaskan bahwa kebijakan ini bukan untuk menutup aktivitas perdagangan di Pasar Senen, melainkan untuk melindungi industri tekstil nasional dan mendorong UMKM legal di sektor pakaian.